Jadi makanya minta Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran. Jangan engkau tidur sebelum khatam Quran, ya Aisyah. Qalat Aisyah tu, makanya dipanggil Aisyah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi lau qadir hadza sa'ah. Bapak dan ibuku jadi tebusan, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Gimana bisa khatam Quran setebal ini bertidur? Fatabassama Rasulullah, maka tersenyumlah Rasulullah dan berkata Rasul, Aisyah, idza qara'ti kullal law ada thalatha maratin faka'annaki qara'al Qur'ana ajma'a. Dari aku membaca di bulan law ada waktu telu samanna tutup mendoa Quran. Ini namanya khatam pahala, bukan khatam syariat. Pada ceng mah paha. Mau dapat pahala haji? Kalau hanya sekedar pahalanya haji, tidak perlu berkah, tidak perlu, cukup dibode. Kalau hanya sekedar pahala, caranya gimana? Man shallal fajr fi jama'atin, ini kita masuk pajak berjamaah subuh. Summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Apakah ngaji, tasbih, salawatan, dengarkan pengajian, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin, tamah. Maka seperti pahalanya haji, umroh, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, dokter atau pasien, rajin sholat atau tekun teler,
Kalau sampai saatnya mesti berangkat berbaring dilihat lahat alam kubur, yang dibawa ke sana tidak ada apa-apa, tangan kosong. Kain pembungkusnya orang mati adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Apa hendak dikata, itulah kenyataannya. Makanya pemulunta Khadijah bainina sununa Allah Ta'ala riwatuna malasa onak Fatimah, oh Fatimah, iya Umi, bawangnya apa nak Pak Masiri kaya, kau sampaikan abamu karena aku malu. Apa itu Umi? Nah sebaja sangat ku mati karena engkau tuh suruh benak Pak untuk dapati, jadikan salah satu pembungkus tubuhku ini. Suruh benar minta ada ya roh tabarruk namanya berkah. Saya masih melihat dulu di Makkah tahun-tahun 90-an, orang sengaja beli kain kafan satu piece, dia rendam air zam-zam di bawah. Coba tanya itu orang-orang yang pernah haji tahun 90-an. Saya yakin na itamu pialain atau malam bintang. Nah reme boy zam-zam, baru dia jemur di pelataran masjid. Kemudian dia gulung. Nah jujung nih nanti martawapa. Agak katana persiapan pembungkusnya ketika dia meninggal. Kumakana gimana saya dipis megalanda mani. Dapat caji oleh-oleh turun kondisui. Bagungkan turun yang kan disabusana. Nasa mo chika aga oleh-oleh itu. Nasa kayo ko 3 meter pamacong kuwita. Itu dulu. Tapi mana ada sekarang menitip kain kapan? Tidak ada. Yang ibu titipkan Elizabeth nomor 17. Flower, Keso, White Demon, Nivea, Krim 21, Rose, Blue Jelly. Yang dipesankan itu, mana ada kain kafan? Tidak ada. Orang-orang dulu kain kafan. Ya Allah ya Rabb, mari mempersiapkan bekal, karena mau tidak mau pasti kita menyusul sang almarhumah Ibu Haja Andi Nur Santi Pajalani. Mau tidak mau pasti menyusul. Sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah tentukan rezeki, jodoh, umur. Ketentuan itu namanya qada. Qada itu bisa berubah. Jadi rezeki, jodoh, umur bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah ajal. Jadi lain umur, lain ajal. Yang dipakai duduk ibu bapak sekarang itu namanya umur. Urang tertentu kongen, nak yang mau berubah. La yaradul qada illa doa. Tidak ada yang berubah ketentuan kecuali doa. Dan dia tuh umur bisa berubah karena doa. Umur bisa berubah karena silaturahim. Umur bisa berubah karena sedekah. Umur bisa berubah karena amal jariyah. Wedi berubah umur. Padoangan dengan berubah. Jadi dia mereka agak tuh kedau puang. Lamperia nga umuruku, umur malampe mabaraka, panjang umur tapi berkah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik kata Rasul, panjang umurnya tapi amal perbuatannya semakin baik. Wa syarrun nas, manusia yang jelek, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tapi karakter perilakunya semakin brutal. Di negara Jogja tahunya pede malampe muru na pede mabele boleh pongi, mestinya minta maaf ini 60 ke atas semakin dekatlah kepada Allah. Ada pi kata itu 10 di tahun muru na tania sih kiri ngapai gai tuli melo mah bayi nih tuli melo mah poso ye
Mestinya semakin umur semakin bertambah, 70 ke atas, 60 ke atas, baca di Suratul Mulki setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Letur capakna napa marilau doma kedeukuang barakatna tabaraka ku baca lumuiang aku madangna pancajil aku buruku mataja bila walimku ngaku ridi ku apolo di pancalana ku. Ya Allah, dengan berkat barakah yang aku baca, mudahkan ketika aku sakratul maut, jadikan kuburku terang. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Tabarakah, baca di undi-undi. Tapi umur loe senabita likulli syai'in hasadu. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya, ada masa panennya. Engkau waktu ingalanna wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Dan masa petiknya umatku kata Rasul antara umur 60 ke 70. Kalau di atas 70 kurang kan? Di atas 80 lebih kurang lagi. Di atas 90 hampir kita tidak ketemu. Di atas 100 tahun kira-kira di bawah silangga di lorongan. Jadi 60-70 paling cengin tata. Anda memang di bahasa. Yang saya maksud begini, silaturahim perbaiki supaya datang paling cengin pakai jaki nih. Silaturahim sambung. Ada yang tulis bombe-bombe. Ini tahun politik ini boleh beda pendapat, tapi jangan sampai berkusiku, jangan sampai retak persaudaraan. Bekal ke akhirat itu tadi satu Suratul Mulki. Yang kedua, Tukurai Mabirjana kata peloso dan salamat itu di dalam kubur. Umat lagi gampang itu salamat tidak dipan, tidak. Man sholla sholatan fi jama'atin arba'ina yawman. Siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari, kata Allah lahu barokatan, Allah menuliskan atasnya buah kebebasan. Baratu minan nifaq wa baratu minan nar. Bebas dari kelompok termasuk orang munafik dan bebas dari kelompok orang yang tersiksa di neraka. Patah pula berjalan. Yang keterus itu mempidato nasa ibu-ibu lebih afdol di rumah daripada di masjid. Pidato kutu ya, pidato kutu. Kutu itu. Isura lagi jok kama berjaman belum tentu jok kan. Boleh sih mempidato lebih afdol di rumah. Nah sekarang ada hadisnya, betul ada hadisnya, tapi pahami dulu dong. Yang dimaksud apa? Kalau lebih afdol di rumah dibanding di masjid, ngapain pergi umroh? Ya kan? Atau mau ke bikin Mabalanca, Madinah, Mekah, atau apa di Mole? Kan lebih afdol di rumah. Yang dimaksud di situ wanita lebih afdol di rumah dibanding di masjid adalah wanita yang banyak kesibukannya. Suaminya berangkat perang, anaknya bersusu. Bondo nih, papa susu. Bersusu anaknya sama Pak Kagoma mana sih tahu? Ya adalah Januari nih, Desember nih. Ada tahu masih jadi orang lima pas susu. Tapi kalau tidak ada kesibukan, apatah lagi di masjid ada peringatan Maulid, ada Isra Mi'raj, ngapain tidak ke masjid? Aduh nih, Kamil Salama Suratul Mulki berjamaah 40. Yang ketiga, selamat di dalam kubur. Tukurai berjamaah di Masjid Nabawi arwas sona kali 5 sholat. Berapa bu? 8 kali 5 berapa sih? 40. Ya senian pain. Jadi malputan atau cukup boleh haji arba'in muko kah? Ternyata 40 itu bisa merubah karakter, Pak. Depan kan jamaah. Cara keempat supaya selamat dalam bahasa paling rame baca padongen dan Nabi Yunus bakal 40
riwayatuna malasa. Man qala fi maradihi, ni baca riwayatu malasana. Oh, siapa yang membaca ketika sakitnya? Ketika sakit dia baca. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni dibaiki ucapannya. Kuntu atau kuntum atau kuntu, tinggal dicek Pak. Kuntu, kuntum, kuntu. Yang betul kuntu minat zalimin. Kalau kuntum kalian, kalau kuntu diri kita. Jadi ucapannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih ada arba'ina marrah, maka 40 makuli. Famata fi maradihi dzalik, lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Udah baca maka 40 dan 40 dan dimati. Wa lahu ajra syahidin, Allah memberikan pahala mati syahid. Mati syahid. Karena makanan rumah itu paling mati syahid ada, yang paling disupayani ada, yang dibukui ada, yang dicemai, kan mati syahid. Pahami dulu dong, ini mati syahid pahala, bukan mati syahid syariat. Yang tidak dimandikan, yang tidak disolati adalah orang yang meninggal berlumuran darah di peperangan. Ini mati syahid syariat, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, gali lubang kubur selesai. Mati syahid syariat. Yang mutosie mati syahid pahala. Tadi cek pada mati paham. Contoh lain biar ngerti perbedaan antara syariat dengan pahala. Kalau khatam Quran syariat mesti dibaca mulai dari lembaran awal sampai lembaran akhir, mulai daripada Bismillahi sampai minal jinnati wan nas. 30 juz, 114 surah, ada 1600 sekian, dibaca secara keseluruhan, itu namanya khatam syariat. Tapi hatam pahala bulan lawah ada waktu dulu. Ya, man qara bulan lawah ada salasa marratin. Siapa orang membaca bulan lawah ada 3 kali, faka'annama qara al-Qur'ana ajma'a, samanna membaca mana Al-Qur'an sapu pahalanya khatam Quran secara keseluruhan. Jadi makanya kita Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran. Jangan engkau tidur sebelum khatam Quran ya Aisyah. Qalat Aisyah tu, maka dari fagulut Aisyah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi lau qadir hadza sa'ah. Bapak dan ibuku jadi tebusan, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Gimana bisa khatam Quran setebal ini bertidur? Fatabassam Rasulullah, maka tersenyumlah Rasulullah dan berkata Rasul, Aisyah, idza qara'ti kullal law ada 3 maratin faka'annaki qara'al Qur'ana ajma'a. Dari membaca di bulan law ada waktu lu samanna tutup Quran. Ini namanya khatam pahala, bukan khatam syariat. Ada ceng macam paham. Mau dapat pahala haji, kalau hanya sekedar pahalanya haji, tidak perlu berkah, tidak perlu cukup dibode. Kalau hanya sekedar pahala, caranya gimana? Man shallal fajr fi jama'atin, ini kita masuk pajak berjamaah subuh. Summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Apakah ngaji, tasbih, salawatan, dengarkan pengajian, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin, tamma. Maka seperti pahalanya haji, umroh, sempurna. Magi lalu yang pahala haji.
Kalau di Mekah panolongan yang pernah haji. Ya kung kamu dah ke pamutingan ada daun ke hati ini kadang bertanya udah ngaku ya pada gak haji dah. Ini pahalanya haji, tapi syariatnya haji mesti mengitari Ka'bah, mesti ke Mekah mengitari Ka'bah, bukan mengitari masjid yang dibangun Pak Bupati yang gambar Ka'bah. Ini Pak Bupati ini sudah ada dia min asari sujud, sudah ada bekas sujud. Bekas sujud itu bukan hitamnya di sini, Pak. Kan ada namanya gitu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu anak ya makna kita nampak bekas sujudnya di ujungnya ayat itu. Ya Allah biasanya bekas sujud bukan hitamnya di sini, tapi udah ini kagak kita ya songkok recah di masanya alena Pak Bupati. Bekas sujud masjid yang mirip Ka'bah di masanya alena beliau. Bekas sujud ya Rob. Tania dia mesti maboro. Apa kata tuh Nabi 15 tahun dulu maboro nih kok. Apa baca lo ya mesti bekas sujud. Kalau yang dimaksud hitamnya di sini bekas sujud Pak sebagai pengikut Rasul maka palada itu. Tetap 10 dua di tanah sujud di das paling. Itu menit. Akan dulu langsung borok. Jadi yang dimaksud bekas sujud karena tanda-tanda kesalahan. Ini kan mereka masih alena Pak Bupati. Ini kan mereka alena Pak Bupati. Bekas sujud ya. Begitu juga tadi. Mati syahid pahala, bukan mati syahid syariat. Saya contoh, ketika berkurban para suami itu istrinya juga dapat pahala kurban, tapi pahala syariatnya tidak. Syariatnya kurban bu, satu sapi disyariatkan berapa orang? Satu sapi disyariatkan 7 orang. Pertanyaannya adalah, pernahkah salah satu di antara ketujuh itu adalah namanya ibu? Kalau namanya saja suami terus, baru dapat pahala. Syariat belum dihitung, dituntut di akhirat karena belum pernah melakukan syariatnya kurban. Jadi kemarin otomat koroba dapat pahala 7 keluarga, betul, pahala, tapi syariatnya itu. Betul. Syariat yang ada namanya di situ 7 orang. Dan almarhumah boleh disisipkan namanya di situ. Ada buku selesai saya tulis, mungkin sudah beredar di Gramedia dan di toko-toko buku yang lain. Judulnya Kado Terbaik Ahli Kubur, Amirul Amri. Seterangkan di situ, kurban buat orang meninggal, seterangkan di situ. Jadi 5 atau 2 tomatnya disisipkan boleh. Ada lidah-lidah saya tulis di buku itu. Cuma yang daging nama itu dena wedina re anak-anakna mesti nasir kaman. Telu gere dena wedin riande sidi gere koroba tomate anak-anakna 5 orang almarhumah ibu Andi jangan makan sedekahkan semua. Yang kedua gere koroba tinja nazar tinja urang tinja maka dawu Allah taala udah itu kasih jadi mak bayi si bapakna lain to tinja dua tuh nama korban ada dengan reno pak korban tinja 2 nih. Yang ketiga sembelihan dam haji, dam umroh, tapi dam pelanggaran. Kalau dam tamattu boleh makan, itu bukan pelanggaran, itu dam tamattu. Memang alurnya ibadah itu mesti nyembeli dam tamattu. Yang tidak boleh dimakan dam pelanggaran. Contohnya belum
belum tahallul. Dia pada tahu apa, dia pada sa'i. Matamak namun mereka menanu telengkap iso cukur kuro. Nah itu kumisna, mau dah cukur. Takkan lupa. Nah kiamat kasolangi itu kalau lupa dan merusak tetap kena dabu. Ini maka soal pada soalnya. Nah kenapa si kue selesai mainnya nih? Terus. Angkat setengah orang saya dan jadi si kue. Nah kena dalam roman, kena dalam. Maka soal nih, si kue ada mencukur pak mainnya. Terpaksa hormat terus mengingi hormat cukur mana ya dua benek nah dia udah nanti pelajaran jadi panjang umur tahun depan anak-anaknya ibu Andi almarhumah yang 5 orang daftar namanya orang tuanya penyembelihan kurban boleh ya kung kasih makanan mana ayat hadisnya udah bawa di makanan perawang kali ngambil lahan 5 pidato dan kan mau telepon aja pun masih nolongan soalnya sih gimana saya belajar hadis saya 1 jam gak mungkin kan mesti tunggu zaman panjang waktu. Engkau tahu jadi sekadar kayak boleh mabur, kayak boleh mau pesantren. Senang kalau salah sedikit salah, tidak agus sedikit neraka. Orang merasa kok saya neraka mabur. Saya kembali bagaimana kisah lama ya. Teori pertama tadi surat Al-Mulk dibaca lebih ini supaya berjamaah 40 supaya berjamaah di Masjid Nabawi 8 hari kali 5 salat 40 sih pada wanita Nabi Yunus 40 tahun itu nama lasan penting mana Pak ya saya tulis semua di buku itu. Kemudian yang kelima mengkola famata nih baca kenapa mati lam tata amhun naru tidak akan mungkin disentuh apinya neraka. Dia mungkin hadisnya sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih hadis sahih. Apa yang dibaca yudenya bukan lagi 40 hanya 4 kali. Memang cuma gampang-gampang tuh apa dibaca cuma gampang. 1. Makanya kalau ada orang sekarat tuntun dengan 4 kalimat ini. 1. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. 1. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la. Terus yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Lalu nih yang keempat, la ilaha illallah wa la haula. Mantap, yang hafal sudah bisa sekarang. Ini kita di sekarang. Nabi tak tahu Pak. Malah kalimatnya dengan lam. Ya dasarnya lam tidak pernah dulu, tidak pernah sekarang, tidak pernah akan datang. Itu lam. Lam tata amhun naru. Tidak pernah. Itu aku lagi luar biasa itu mana-mananya. Kenapa di situ pakai lam? Kenapa tidak pakai lan? Padahal lan juga artinya tidak pernah. Lam juga artinya tidak pernah. Guru pesantren ya, guru pesantren. Subhanallah. Kurang mana kita baca apa betulnya mana? Maka kita deh gitu ya pindah neraka ya tuh. 10 kami itu yang ada sisa pada kita. Padahal kami zaman mentinul masih dekat, murah senyum, bagaimana ke proses satu namanya. Mamu asal masesa, asal kata kok tarak kalimat, kedua jena, mau kita, jadi itu ditarikan agama. Nah yang putus yang kita madang, mana kau senang.
Padahal dia pada sumpah dia kujumain, dia udah terlambat. Dan dia pura kilo. Dia masenang. Oh, ada kesalahpahaman. Ia rota ita roh masusah kita keno di mana tarakan dulu masusah kita pada pabir jama. Dia saya. Nah ita di sotingan na semoga melonada di lupa tamak na kiade pada masalah nyawa ina tubuh. Pada to menuntuk sepak bola, padahal dia jamai ditudui. Ya potos sila jegau manang denu prakeno. Padahal egano musuhan, liwa sekena, supaya na juma terlambat topa. Nah kedenu prakeno, pego keno. Bagaimana mau gerak? Anu kurang di siokura satu mereka. Apa yang kakak aku makanan keno. Ya Allah ya Rabb. Jadi aja untuk menarik kesimpulan, tidak usah. Poin satu lagi, ingin orang itu selamat dalam berzat, pada kata jama apa ya? Suratul Mulk tidak pernah jama, supaya dari jama tidak pernah kena 40, supaya di Masjid Nabawi tidak boleh umroh. Nah baca padu gede gaya baca. Tapi bila toki kasih keluarga berusaha pada selama ini yang dilakukan adalah datangkan orang 40 minimal orang soleh untuk sholati. Atau orang soleh ada syarat soleh ada dua. Karakter perilakunya disuka oleh Allah, karakter perilakunya disuka oleh sesamanya. Dia kategori soleh. 40 orang supaya selama di dalam kubur. Makanya kalau ada orang meninggal tidak perlu terburu-buru untuk kuburkan. Kenapa sih terburu-buru? Matanya atau teteh 10 menit lo kena kuburkan teteh 10 menit. Mana setanda loropi supaya banyak orang yang sholati. Dan kepolisi lawangi saya dan semasih saya kumunroi. Dia wadina lalu terlus padang. Biasa dengar tak? Biasa kan? Masih saya kumunroi nasa. Padahal alihnya masih sah. Apa itu 5 pagi harta warisan? Itu mati. Woi, Rasul bapak tadi Senin dikuburkan hari Rabu pagi. Bagi Rasulullah tinggal 2 malam. Kenapa tinggal 2 malam? Ditunggu orang Arab Badui dari gunung sana, dari pedalaman sana, dari sana. Nanti sekira-kira kumpul banyak orang nampak di zaman. Jadi Rasulullah wafat hari Senin dikuburkan hari Rabu pagi. 2 malam tidak kan? Supaya kau kan pada hadis saya dan kau tahu hadis saya, hadisnya sahih. Asra'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Hadisnya betul. Pemahamannya di situ yang perlu diperbaiki. Yang disuruh cepatkan jenazah, bukan asri'u bil mauti, cepatkan mati itu bukan. Tapi asri'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Apa yang dimaksud jenazah? Jenazah adalah orang mati yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, namanya jenazah. Ini yang tidak boleh tinggal lagi. Paham tidak? Jadi tadi muyur anaknya, tadi sursurna, tadi hidupnya, tadi yang bokna, tadi yang murena. Mana kamu pepalak demu? Yang disuruh cepatkan jenazah. Jenazah pasti mayat, tapi mayat belum tentu jenazah. Paham tidak kira-kira Bu? Paham kan? Itu bertambah ilmunya. Kalau sudah jenazah ini tidak boleh menunggu lagi. Memulih dan bertanya, jangan bertanya nih jenazah bawa ke kubur. Di saat dibawa ke kubur, orang-orang dulu itu begitu dia angkat, dia turunkan lagi. Biasa bukan minta makokot. Tapi sebenarnya di situ adabnya orang dulu begitu diangkat. Nah pisah biangmu, oi, saksikan. Tau deceng ye, tau gelu ye, orang bagus ini, orang bagus kan, orang bagus. Tapi dia nak kena 40 tahun orang, paling sopir. Angkasi, oi, sapi. Kau memberikan penyaksian orang baik kan, orang baik. Hai, nabi 30 tahun mati. Padahal sih, oi, tapi sapi kau orang baik kan, orang baik.
Pak terus nilai masih Pak lebih 40 tahun orang. Maka kau mendengar kita dia gak ada makan saksi kamu orang di melanta-lanta apa? Boleh di melanta-lanta apa? Tak melanta-lanta apa? Yang lebih parah, kadang yang bawa bendera di depan. Ini Makassar sebagian, Detok apa di Buri. Kalau yang bawa bendera pada tuh memimpin perang. Tangan kanan bendera, tangan kiri malu-malu. Nasi umum nak kau dia nak baju. Asal ada kendaraan dari depan nancang tahu. Astagfirullah, nangis nyawanya ini lihat perilaku. Emosi kalian mau pilih, jadi itu pedikir otomatis. Mestinya ngantar mayat, antar jenazah berzikir. Astagfirullah li walaha. Astagfirullah ya Allah untuk diriku. Astagfirullah ya Allah untuk dirinya yang perempuan yang aku antar itu. Makoro, letup di kubur yang memasukkan di liang lahat, yang masukkan itu orang yang dituakan yang berdiri di kepalanya bicara ogi, nah yeruk pasmu ini mau menolong umur, nana kian kapan disena konsentrasi benar ingat Allah. Udah mantap ingatan kepada Allah, apa nih dibalik menghadap Ka'bah Baitullah, lalu minta tanah segenggam, yang memberikan tanah segenggam kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, baca inna anzalna. Lapor dengan ino, ya untuk dia wairo nalar ni rosi ke tanah, pada baca tori mak kedah. Minha khalaqnakum, oleh kau tanah yang pancari pengalat. Nah ditaruh ni tanah dia mana pilih nah, ya ada dari topuk daun. Tahu si logi sa isa tadi rawan pilih nah, napangwa pas saya kemana nak masuk amas lagi bukan di tanah. Bacaannya tadi minha khalaqnakum, oleh kau tanah yang pancari. Bacaan kedua, wa fiha nu'idukum, lisun apa yang melakukan salammu yang ada di tanah. Bacaan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, mayel kuda patok mengalatan lisu boleh di tanah. Jadi asalmu dari tanah, kembali ke tanah, akan dibangkitkan lagi dari tanah, supaya tidak dijepit oleh tanah perkuburan, bersifatlah ibarat tanah. Apa sifatnya tanah? Menurut ilmu filsafat, tanah itu sabaraih, sesuai dengan leja dengan keberatan. Sabar. Yang kedua, tanah itu jujur, jujur itu tanah. Apa buktinya? Kalau ditanam biji lombok, pasti lombok. Tidak pernah orang menanam biji jagung durian tumbuh. Maka bersifatlah ibarat tanah jujur, supaya tidak dijepit dengan tanah perkuburan. Yang ketiga, sifatnya tanah adalah teguh menyimpan rahasia. Kucing mati busuk, coba tanam di tanah, tidak tercium lagi, teguh menyimpan rahasia. Tikus mati busuk, tanam di tanah, tidak tercium lagi, teguh menyimpan rahasia. Denang pada ini saisa, tamana ibu-ibu saisa. Boleh tak tanah yang sesuai di musenyan? Asli kan sudah tuh hilang kainnya yang anu. Itu baca kantor anu. Dia boleh pusing, berarti ketinggalan informasi kok. Semakin suwi terlambat tahun kudi selingkuh. Makin nanti rasa selingkuh nak kain atau kita cerita. Dia kalau kaita ini kan. Sengaja suami saya tapi sabar. Pak Lobet ini kapan sabar? Ambil kau bawa luasa karena perjalanan ke depan masih terlalu panjang. Betul dah? Apa suaminya sabar tapi anak tak boleh jamin. Kau tak boleh jamin nih. Anu reka tak boleh jamin nih. Ambil kau bawa nih bersifatlah ibarat tanah, teguh menyimpan rahasia. Dia aku ibu-ibu saisa, mereka mentoba
ceramah lakai dah cerita daripada cerita emang ini sudah sampai tedek tapi parah dia makanya si iyo karena campur orang semento udah sama makanya lakai mereka itu bicara aja mana kami pencampur semento betul memang kalau bina kuala ya mana sih ngecat hobi mana sih yang paling sering ambil kue itu kalau ada cara-cara begini tuh ibu. Tapi bukan itu ibu-ibu di kampung orang, ibu-ibu yang di kampung orang, dan mungkin di sini tidak jauh beda. Ada pengalaman raja sampai malam ini belum pernah saya melihat bapak-bapak ngambil barongko apa tangan di bocikan gas kurang nilai. Tapi ibu-ibu yang saya padahal itu si jemu di tasnya bukan tahu ni lipstick Elizabeth bukan tahu berda bukan tahu caming bukan tahu jaka bukan tahu barongko. Ada subuh-subuh nala di bawah masjidnya. Apa sanamu bere-bere gitu. Nah begini gue, tahu bere-bere. Apa orang tua? Cerita dia lah cerita tuh, cerita di mana? Foto cerita tuh. Foto dia dan dingin satu komentari. Ibu. Iya foto ini, kasih ini yang punya rumah, kasih ibu ini, kasih ibu ini punya rumah, foto lagi, kasih itu laki-laki di samping suaminya, kasih tidak serasi tadi, masa muslim tidak serasi, kalian tadi tidak tahu tidak serasi, mana kamu sih masa tidak serasi? Kesini tadi beda nggak jumbo, no? Nak kalau kayu kerujo, memang kerujo tapi perkasa, daripada mencoba tapi lobe. Weh, contoh ini, ibu-ibu yang mereka sih cerita kata-kata itu capuan menipah kata capuan. Saya bukan membela bapak-bapak karena saya laki-laki ya bapak-bapak itu si runtuh dan ternyata dia tahu ada cerita tentangnya bapak yang menjawab macam cerita porno. Gampang. Kalau mau ribuannya, tapi tanya tahu ada cerita. Astagfirullahaladzim. Mandi bersih saja. Terus, tidak capek. Lagi dia. Saya lagi setelah ditimbuni tanah di perkuburan, timburannya itu pelan pak, pelan, bukan sekaligus tanah didorong berloncat-loncat di atasnya. Tahu dia apa tuh? Tahu. Betul tabe-tabe dimulai dari mana kan lupa. Pelan-pelan, begitu sempurna timbunan, siram air banyak-banyak, biar tanahnya rapat. Sesudah disiram air banyak-banyak, taburi bunga pandan. Bunga pandan itu warnanya hijau, biar kering tetap juga warna hijau. Dihiaskan dari atas ke seluruh. Rasul ngambil pelepah kurma dia tancapkan,
Lalu Rasul berkata, sepanjang pelepah ini segar, ia akan doa sesuai sifatnya. Assalamualaikum kairyawan. Nah, ulama Sulawesi mengambil bunga pandan karena harum, dan biar juga berapa hari tetap segar kelihatan, maka taburi bunga pandan. Urani roh, ya roh tobela baca talakin baca nih, ya roh ayam mengkobawan nih, supaya persatuan dan kesatuan tetap mantap. Ya kan? Kalau saya sih ditanya, sekiranya Amirullah Amri lebih duluan wafat daripada Pak Ibu-ibu, ingatkan orang baca bawah di talakin. Apa dia itu merugi? Ya kan? Siapa tahu manfaat ada itu membaca. Yang saya tahu, anaknya Rasulullah SAW dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Anak itu namanya Ibrahim. Meninggal umur 3 bulan, 4 bulan. Tiba-tiba anak itu meninggal. Nangis Rasulullah. Jadi itu lagi tak terito ya tuh terli. Makanya tidak ilmiah itu kalau orang kematian lantas berkata, jangan menangis, jangan menangis. Aja muteri. Pekok aja muteri nama mate. Iko kare mamu mate deh muteri kira-kira. Iya kan? Dan sengaja hadisnya Ustaz. Fala bakia, maka jangan menangis. Makanya ngaji dulu dong. Yang dimaksud menangis jangan nangis yang mana? Ya kan? Susah tidak menangis boleh dilarang. Boleh sebenarnya parah, tidak boleh menangis, tidak boleh menetes air mata. Wah, apa itu? Emangnya ada air mata menetes nampak bunga si merah? Nggak mungkin kan? Tidak ini itu. Rasul nangis Pak, sambil dia gendong anak itu, nangis terus. Sesudah ditimbuni, namanya Ibrahim, pura ini limpung tanah, maka bayi Nabi oh nakku Ibrahim, bayangkan sudah ditimbuni tanah, anaknya masih dia panggil, oh nak Ibrahim, oh nakku. Sekiranya ada pertanyaan marah bukan dia fakul api balik na Allah Rabbi mengalatala waktu dari waktu tanah maka dari nabi mu api balik na maka da baku. Baik kata itu bisa betul dibaca kalau riwayat. Napa yang turun ini dibaca maka itu lagi nabi mu kena baku. Sampai Umar ibn Khattab menangis jadi-jadi. Ditegur oleh Rasul, Umar, kenapa sih kamu nangis kelewatan? Saya punya anak tidak menangis seperti tangisanmu. Kenapa sih? Kata Umar bin Khattab, aku menangis bukan kematiannya Ibrahim, tapi aku menangis aleku puterian majambo masumina baga sangadi ku boleh jalanku niga bacanga mampada tu tabacai selalu. Di sinilah awal mulanya tauhid di sini. Cuma kalau ditelusuri secara mustalah hadis, orang berkata hadisnya dhaif. Tapi kalau diteliti secara ilmiah, itu namanya amalan yang mutawatir karena dari dulu orang amalkan. Ini mana? Elok pegang silakan, yang tidak mau tidak usah nantang. Orang gara-gara pada tuh orang kata itu, halo, Amirullah Amri. Iya saya. Kenapa? Ustaz, saya ada di pekuburan. Apa yang saya lakukan? Maka gak baca Fatihah. Marifat toh. Nah, pada lain Pak Bupati mengajak kita baca Fatihah. Cocok ya, Ustaz. Halo, kakak di kubur Ustaz. Apa yang saya lakukan? Maka gak baca Fatihah. Nah, selentuk merostat, lentuk mau. Wah, tau gak gini itu mau tadi. Saya udah beritahu baca Fatihah, nanya lagi. Sampai ya Ustaz. Maka gak mampu kurang yakin kok si segi ko na mati na baca Fatihah. Mati na baca Fatihah. Yang kemudian na tulis suno keberatan. Sesembaran na Ustaz. Iko sambaran. Magputana ko dijawab. Menantak ko dyan si semua. Putana pa siya pumicu to yun. Kalau dikirimkan Fatihah, kalau memang sampai, apa tandanya sampai Ustaz? Gini-gini tuh, apa tandanya sampai itu Fatihah? Maka dengan tandanya sampai pada Nabi Isu. Dengan Isu yang Fatihah berarti tidak sampai di Nabi Isu. Maka si Ustaz. Dengan anak pesantren yang berarti
curi. Ustaz, itu kan di Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Habis itu anda tunjukilah kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami, apa hubungannya orang mati? Oh, kalian nana apa ya? Itu orang beragama bukan pakai akal-akalan, Pak. Mestinya nanya saya dong. Ada nggak dalilnya baca Fatihah buat orang meninggal? Itu yang cocok pertanyaan. Jangan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus, tidak sesuai menurut akalnya, lalu tidak mau baca Fatihah. Tapi ihdinas siratal mustaqim naik senang kan? Si senang lo kayu nyasar di Dena italah lagi yang support Dena. Lagi ada istri bituan na ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Polisi yang ngalah na tanah ini sa polis. Ihdinas siratal mustaqim hotel. Ihdinas siratal mustaqim hotel. Tunjukilah kami jalan lurus. Lama-lama polisi ya, lagi sih polis di surat mustaqim. Tadi polisi surat al-Ladina. Apa sih di kamar ini seruang dua lampu. Sila ada di pecet teman dua. Apa dena colokan ngero kartuna. Mondro de bingung. Kali ini servis sih dekat tetangga kawan. Apa aja lo orang seseh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu anak mati lampu. Inilah contohnya orang beragama akal-akalan. Saya terangkan di buku yang saya bertelurkan ini yang terbaik buat anak. Ada lagi sebentar sebut sekarang 77 tanya jawab seputar kematian, syariat, syiar dan adat. Mudah-mudahan juga bisa selesai Agustus September lah. Wasada deh mereka mencoba pada leloko sedikit ke Pak Bupati saat supaya orang baca semua itu bahwa ini yang dilakukan. Ya pun kan ada panggil, tangan apa yang mungkin. Jadi begini, kesukaan dapat mungkin baca Fatihah. Baca Fatihah. Ya tuh Fatihah doangan. Akan ada sana arah kalian afdalu doa alhamdu rawahu Bukhari. Sabda lafaz doa adalah alhamdu. Hadisnya sahih. Jadi itu alhamdu pada doangan. Jadi. Kalau cek bola Fatihah. Barakat Fatihah buang pabarakat bulan. Terus pegoga barakat kena Ka'bah Baitullah. Kelona. Foto baru Fatihah. Barakat Fatihah buang assalamu tuh dan dia penumpang turun pegoga selamat kendaraan Nabi Nuh dan penumpang. Ini manisteri rupanya miloyaga. Itu amulangin nama Japie. Kacarang aku diutup tuh amulangin nama Japie. Fatihah sudah Japie Nabi. Waktu dipatok binatang berbisa Abu Bakar As-Siddiq di Jabal Sur. Nah, nanti Abu Bakar tentu nanti pakai Nabi Ta'ala tahap wala tasan innallaha ma'ana. Aja muteri aja tuh memitahu pasiloki pengalat Allah. Maka dia panglut Abu Bakar tania terika mitau aku musuh. Agak boleh putar di kau ada sengkam mau kepala jadi. Nah dibaca ini tidak minta paten apa dia mencuri, sembuh seketika. Oh di rumah ramulakan nama Japi. Maka dari dia minta khudh minal Quran masyita wali masyita. Ambillah dalam Al-Quran yang mana kau mau dan apa tujuanmu. Jadi ya tuh orang itu 30 juz aja dari pasukan Nabi Tuana. Pak Japi mana dia? Oh sakit peruka kasih Japi kayak agak tengeran. Kebetulan pulang lalu ada tengerang yang terus tambah Japi. Lalu ada berkat lalu sebuka oh Japi kayak kasih kebetulan di ngerangin nilai wa ini lerajuk. Ada orang kali lain. Jadi ada benar tapi salah bahasa benar.
almarhumah sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Saya ingatkan khusus anak-anaknya. 5 orang ini, 3, manetuna 2. Cocok nih. Berarti 5 toh. Kaya itu manet 2 emang pada tolong anak itu. Dia makanya pangulunta Imam Syafi'i, kalau suami istri sudah berwudu lalu sentuhan, Imam Syafi'i, maka batal wudunya. Tapi kalau menantu sentuh mertuanya tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena berdua sama kedudukannya orang tua kandung. Jadi agak lama gagah maduraka di mentuan. Batal lomona tu nangkalang kaita gara-gara matua dia. Maka tu na belum betuan gara-gara doa arisan. Hari tua kayak Astagfirullah. Saya ingatkan anak-anaknya Ibu Andi almarhumah. 1, baca Al-Fatihah. Akan pemerintah menghambal dina kiguna baca Quran na tutuo itu mati. Mata baca. Ya roh kata dina kiguna kude na palalui dia. Nakia kuman niai bakiguna. Jadi bacaan Fatihah dia na ada pengaruh sana puang. Aro. Jadi dia. Kemudian tulis siarai kuburuna. Periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari, Pak. Saya siarai itu Uzbekistan. Tidak pernah berhenti orang baca Yasin di kuburnya Imam Bukhari. Tidak ada orang nantang. Ini periwayat hadis nomor 1. Dan kuburnya itu tinggi, Pak. Lebih matandre lagi. Mungkin ada orang Ustaz. Saya baca dalam hadis. Aku baca, Bro. Ustaz dilarang meninggikan kuburan. Rawahu Bukhari. Ya. Tapi kenapa kuburnya Imam Bukhari tinggi, Ustaz? Maka kepatanya itu monggosoki. Bukan begitu, Ustaz. Kita butuh jawaban. Kalau butuh jawaban mulai sekarang. Jangan suka menantang. Baik, kau itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik. Ya kau situ cuma kau tidak menantang. Pawan lu jawaban. Seterangkan itu, Ustaz. Bagus. Iya tuh kok dilarang meninggikan kuburan. Penjelasannya kecuali 4 kuburan. 1, kuburnya para nabi, para rasul. Ini bisa diadakan pembuktian ilmiah. Kuburnya Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah tinggi apa pendek? Tinggi kan? Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron, tinggi. Kuburnya para nabi, para rasul silakan tinggikan. 1. Yang kedua, kuburnya ulama besar, Imam Bukhari ulama besar, silakan tinggikan. Di Indonesia Wali Songo, di Sulawesi Selatan atau di Tirul atau di Bandan atau Sulaiman atau Fatimah dan atau yang lain. Ada di situ lagi di Kesurai, ulama-ulama besar. Nah, 2 nih. Yang ketiga, kuburnya orang yang mati syahid membela agama Allah yang berlumuran darah di peperangan. Contohnya Sayyidina Usaid bin Mesir, Sayyidina Hamzah Jabal Uhud di pagar tembok Berlin. Ya kan, Pak? Yang keempat, kuburnya pejuang bangsa negara, barisan terdepan ketika perang, Patimura di Penegoro, Sultan Hasanuddin, Abu Palaka dan semacamnya. Gitu. Jadi dia tuh ada pilih baik ayat maupun hadis, dia ngajian dia pengkogat kantananya, maka muncullah namanya tafsir. Kalau hadis syarah penjelasannya. Ya. Nah, anak-anaknya 5 orang secara kuburnya. Ada pernah nanya saya, Ustaz, saya baca katanya orang haid tidak boleh secara kubur. Pernah dengar enggak? Karena kan orang haid tidak boleh secara kubur. Penjelasannya adalah kalau kubur itu berada di dalam masjid, ini yang tidak boleh. Contohnya kuburnya Rasulullah dalam masjid kan, tidak boleh orang haid. Kuburnya Nabi Ibrahim dalam masjid, tidak boleh orang haid. Kuburnya Imam Syafi'i di Mesir dalam masjid. Kuburnya Luqmanul Hakim di Alexandria, saya pernah ziarah, itu juga di dalam masjid. Yang dimaksud di situ orang haid tidak boleh ziarah kubur, maksudnya adalah kalau kubur yang akan disiarai berada di dalam masjid. Paham tidak? Tapi perkuburan kan betul namun boncor itu mereka apa tadi yang dalam masjid, paham kan? Nah, jadi memang banyak yang perlu didiskusikan, banyak.
Nah, Taisa di Roma kan orang lain tidak apa-apa, yang penting kubur bukan di dalam masjid. Terakhir sekali saya sampaikan, anaknya 5 orang, coba kenang jasanya mama selama ini. Saya rasa semua mama, semua tanpa kecuali, cintanya kepada anaknya itu luar biasa. Mau elok di nangre na opo iro bipai. Nakia boleh anak na di na jadi, anak na tingkuran. Iko na nakmatan. Ako manan rin doy. Kumanan. Reda mama berpenampilan ala kadarnya, asalkan anaknya bagus diri. Mama kumalasa ya anak, lebih malasa pasti pak pinedin nalin. Aku malin itu pak. Kalau ada apa ngamaranya, kalau muda tuh menjadi pejabat mana tempat dongeng Indo ya tuh pak. Pak Bupati jadi bupati, bagian dari doa mama. Pak Sekda jadi sekda, bagian daripada doa mama. Jangan ada yang melupakan mama karena cintanya mama kepada anaknya tidak akan mampu kita balas 100%. Ada di masa Rasulullah salah seorang sahabat, dia gendong mamanya tawaf dan sa'i. Sesudah tawaf dan sa'i dia melapor, Rasul, saya sudah berbakti sama mamaku. Caramu, aku gendong mama tawaf dan sa'i, Rasul. Kata Rasul, hui, setetes air susunya ibumu yang pernah engkau isap ketika kau masih kecil belum terbayar karena engkau gendong tawaf dan sa'i mama. Olehnya itu yang masih hidup mamanya bersyukurlah, masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Yang masih hidup bapaknya bersyukurlah, masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Di suatu saat kita ingin menatap mama dan papa wajahnya, ternyata sudah tertimbun tanah di pekuburan. Pakalan bindo tak mata ini siarai kubur, nah bacangi Fatihah, kurubangi seandainya ada pada puasanya di bulan Ramadan. Wah itu kan dari kuangka tinjak puasa dari wajah ini. Wajaran ini mengganti. Kemarin udah lili Pak, wah apalah manen tapi jangan lupa kita bawahan nih, kita bawa. Dan puasanya tuh dia puasa. Karena pertananya karena semesta pak kalana, pak tuanana, nasib dinda. Nasib dua mi kalana tapi panana, buat di rumah puasa tas psikologi. Itu iya. Kita suka malah sih puasa sih. Mendengi seandainya mendengi dengan haji almarhumah, maka juga saya akan berkata hajikan, tapi dia susah ini Pak Haji ini. Nah kemudian yang 5 orang ini sama Seiki tampillah yang tua sebagai pengganti mama untuk mengayomi semua saudara-saudaranya. Yang adik-adik hormatilah yang tua. Ya, saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran yang saya sampaikan pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya amirullah amri manusia biasa yang ilmunya tidak padat, maka dimaklumi kalau ada kesalahan. Semoga kesalahan yang saya perbuat Allah memaafkan hambanya. Yang sepaham sependapat dengan saya mau ajak untuk baca doa mengawali dengan suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Haja Andi Nur Santi Pajelani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi, اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفى على الاسلام. اللهم اغفر لها حجة عندي
Santi Pajala binti Andi Pajala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.